Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kesejahteraan bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dan peserta Pentas Manida tahun 2024 dengan saya Nur Aulia Fitriani Fadah dari SMA Negeri 1 Talun akan membawakan sebuah karya dengan judul Sapa Bawa Pagetraku, sebuah upaya pembentukan budaya adaptif dan kreatif melalui pelestarian budaya pada generasi Z di era globalisasi dalam lingkup sekolah di SMA Negeri 1 Talun. Semanta Jaya! Pada era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat dan semakin pesat saat ini, tentunya kita pasti pernah mendengar kata globalisasi. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Dikutip dari jurnal Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Indonesia oleh Doni Ermawan tahun 2012 mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah kejadian di mana semakin menipisnya suatu hubungan negara antar negara karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan sangat pesat. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar, sebuah negara yang memiliki belasan ribu pulau dengan berbagai suku budaya yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Teman-teman, Andika 2021 pernah berkata bahwa globalisasi saat ini bisa mengganggu eksistensi kebudayaan di Indonesia. Beberapa masalah diantaranya adalah erosi terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan berkurangnya atau lunturnya sifat kekeluargaan dan gotong royong masyarakat Indonesia, yang dimana hal tersebut bukanlah ciri khas negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan peran kita sebagai bangsa Indonesia dalam membantu melestarikan budaya kita, terutama kita sebagai generasi Z. Teman-teman, berkaitan dengan bagaimana peran generasi Z untuk membantu pelestarian budaya di Indonesia saat ini, di mana seperti yang kita ketahui, generasi Z di Indonesia saat ini telah mendominasi populasi di negara kita, yang dimana terdapat 27,93% populasi generasi Z di negara kita, yang dimana hal itu menunjukkan bahwa generasi Z sangat berpotensi dalam pelestarian budaya di negara kita, terutama kita sebagai pelajar di Indonesia. Teman-teman, berkaitan dengan peran generasi muda dalam membantu pelestarian budaya, terutama kita sebagai siswa yang juga merupakan bagian dari generasi Z, salah satu jawabannya adalah Sapa Bawa Pagetraku, sebuah gagasan yang menggambarkan tanggung jawab seorang siswa dalam melestarikan budaya. Dengan Sapa Bawa Pagetraku ini tidak hanya membantu para siswa untuk membantu pelestarian budaya, namun juga akan menumbuhkan rasa cinta tanah air siswa terhadap negara Indonesia. Teman-teman, perlu diketahui juga bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting dalam membantu pelestarian budaya. Karena sekolah memiliki akses langsung terhadap generasi muda, yang dimana dengan penanaman nilai-nilai berbudaya di lingkungan sekolah dapat membantu pelestarian budaya dengan tepat dan efektif. Poin yang pertama, istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka untuk menekankan adab sopan dan santun. Kita sebagai masyarakat Jawa tentunya pasti mendengar istilah tersebut, yang dimana dengan cara memberikan tangan atau mencium tangan orang yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat kita. Namun saat ini istilah salim mulai tergerus oleh perkembangan zaman karena dianggap sudah terlalu kuno dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Namun di sekolah saya, di SMA Negeri 1 Talun, budaya salim tetap terus dikembangkan dengan kebijakan yang dimana setiap siswa jika bertemu dengan guru maupun disengaja ataupun tidak disengaja harus salim atau mencium tangan seorang guru tersebut. Tidak hanya itu saja, pagi ketika siswa sebelum berangkat sekolah, guru selalu ada di depan gerbang untuk salim dengan para siswa sebagai bentuk rasa hormat siswa terhadap guru. Poin yang kedua, bahasa daerah saat ini mulai jarang digunakan karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin cepat dan semakin pesat, terutama di era globalisasi saat ini.
yang dimana banyak orang yang menganggap bahwa bahasa daerah itu terlalu kuno dan tidak zaman untuk digunakan. Namun, di sekolah penulis di SMA Negeri 1 Talon, diterapkan sebuah kebijakan di mana seorang siswa harus berbicara bahasa Jawa yang baik dan benar terhadap gurunya. Ini merupakan salah satu kebijakan di mana pembentukan pelestarian budaya terhadap bahasa daerah kepada siswa-siswi di sekolah. Hal ini merupakan bentuk pelestarian budaya yang adaptif dan juga kreatif. Poin yang ketiga, suasana lingkungan yang berbudaya akan meningkatkan semangat para siswa-siswi untuk terus melestarikan budaya. Di sekolah penulis di SMA Negeri 1 Talon tidak hanya dilakukan kebijakan-kebijakan saja untuk membantu pelestarian budaya, namun juga menerapkan suasana lingkungan yang berbudaya dengan memberikan nama-nama gedung dengan tema dan konsep budaya. Tidak hanya gedung-gedung saja, namun dengan pemberian nama-nama kelas yang tidak hanya bertuliskan angka Arab, namun juga bertuliskan angka Jawa. Hal ini merupakan selangkah demi langkah yang dilakukan sekolah untuk membantu pelestarian budaya dengan suasana berbudaya. Dan poin yang terakhir, di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat saat ini, tentunya dapat mempengaruhi cara interaksi dan bersosialisasi generasi Z, terutama dalam hal gaya hidup. Maka dari itu, diperlukan sebuah inovasi yang membantu mendorong mereka dalam berbudaya. Dan Sapa Bawa Paket Rago ini akan mengusulkan sebuah ide atau inovasi yang akan menjadi puncak dari poin-poin yang disampaikan sebelumnya. Kita ketahui bahwa sekolah memiliki subseksi atau ekstrakurikuler yang mendukung siswa untuk melestarikan budaya. Beberapa subseksi diantaranya adalah Pambiworo Basa dan Krida Tari. Seperti yang kita ketahui, Pambiworo Basa adalah sebuah ekstrakurikuler atau sebuah subseksi yang menaungi bagaimana pelestarian budaya, mulai dari sesorah, musik Jawa, dan sinden. Tidak hanya itu saja, terdapat Krida Tari Semanta, yaitu sebuah subseksi yang membantu pelestarian budaya tari di sekolah. Dukungan yang dapat kita berikan terhadap dua subseksi atau dua ekstrakurikuler tersebut adalah dengan memberikan suatu acara atau suatu pesta yang mendukung mereka memberikan kreativitas mereka dalam pelestarian budaya, yaitu yang kami sebut dengan lokakarya. Dalam lokakarya ini akan terjalin sebuah inovasi antara subseksi Krida Tari Semanta dan subseksi Pambiworo Basa dalam pelestarian budaya. Dengan adanya lokakarya Semanta ini akan menunjukkan bakat para siswa dalam pelestarian budaya. Maka dari itu, perlu dukungan para siswa dan pihak sekolah untuk membantu pelestarian budaya. Dengan lokakarya Semanta ini akan menjadi wadah pelestarian budaya para siswa dan menunjang kreatif mereka. Lalu, untuk budaya adaptif, seperti yang poin-poin sebelumnya sudah dibahas, poin-poin tersebut akan menjadi pembentukan budaya adaptif para siswa dalam pelestarian budaya. Lalu, dengan lokakarya Semanta ini adalah puncak inovasi yang penulis ini berikan untuk mendukung pelestarian budaya di lingkungan sekolah. Mari kita lestarikan budaya kita melalui lingkungan sekolah, karena kita tahu kita sebagai pelajar harus bisa membantu pelestarian budaya kita. Ingat, kita boleh berinovasi, tapi jangan lupakan budaya sendiri. Dari sini, kita sadari bahwa generasi Z adalah generasi yang sebenarnya lebih berpotensi dalam mengembangkan budaya yang adaptif dan kreatif dalam melestarikan budaya. Mengingat bahwa mereka adalah generasi yang lahir di era perkembangan teknologi. Maka dari itu, generasi Z yang menurut penulis tidak hanya bisa melakukan kegiatan yang bersifat membosankan, dibutuhkan dobrakan dan dorongan yang mendukung mereka untuk berpikir dan bertindak lebih kreatif dan maju. Dengan gagasan ini, Sapa Bawa Paket Rago, tentunya kami berharap penerapan ini akan membuahkan manfaat baik untuk sekolah maupun untuk siswa-siswi dengan mendukung siswa-siswi tetap berperan dalam melestarikan budaya di era globalisasi yang semakin menggurus nilai-nilai budaya. Namun, perlu sekali kita ketahui juga, ini merupakan sebuah langkah awal bagaimana kita menciptakan budaya yang adaptif dan kreatif dalam melestarikan budaya melalui lingkungan yang terdekat dengan generasi Z saat ini, yakni lingkungan sekolah. Mari kita lestarikan budaya kita untuk menjaga kebudayaan negara kita.